Istanbul menjadi salah satu kota yang paling banyak diminati di negara Turki. Istanbul dulu bernama Konstantinopel dan akhirnya kembali diberi nama Istanbul pada 28 Maret 1930. Sebetulnya nama Istanbul sudah dipakai secara tidak resmi selama hampir 500 tahun. Namun, penggunaan nama ini tidak pernah diresmikan hingga Republik Turki yang modern berdiri. Banyak kisah menarik dan inspiratif ketika menyebutkan nama kota Istanbul. Salah satunya adalah bagaimana Islam berkembang dan maju yang dijalankan atau yang diperkuat dengan perjuangan berbagai ulama yang ada di sana. Salah satunya adalah ulama besar yang bernama Said Nursi. Ia pun dikenal dengan gelar lain Badiüzzaman. Berbicara tentang Said Nursi, pasti banyak kisah dan cerita yang baik yang dapat kita pelajari. Bagi Anda yang menyukai narasi-narasi yang indah tentang perjuangan ulama ini dalam mempertahankan Islam adalah bisa dibaca dari berbagai sumber dan referensi. Salah satu yang paling menarik adalah novel terbaru yang baru saja diterjemahkan oleh penerbit Republika. Novel tersebut berjudul Ksatria Terakhir. Untuk itu, saya pun diundang dan bertemu dengan penerjemahnya yang menerjemahkan novel bagus ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, bagi Anda generasi muda dan siapapun yang ingin tahu tentang sejarah dan narasi sejarah tersebut. Inilah obrolan saya dengan penerjemah novel Ksatria Terakhir. Semoga obrolan ini menjadi khasanah pengetahuan baru bagi Anda dan kita bisa lebih dekat bersama Ustadz Said Nursi melalui novel Ksatria Terakhir yang diterjemahkan dari novel aslinya yang ditulis oleh seorang ulama Maroko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Ketemu lagi dengan saya Hendra di program Sebuku Inspiring Like a Book. Kita kadang tidak perlu bertemu dengan orangnya dalam membaca buku, tapi sering juga kita ketemu dengan orangnya ketika membaca bukunya. Itulah filosofi dari tagline Sebuku Inspiring Like a Book. Dan kali ini teman-teman pasti melihat dua buku yang ada di tangan saya. Satunya berjudul Son Suari. Sebenarnya bukunya sama dengan edisi bahasa Indonesianya. Ditulis oleh salah seorang penulis terkenal dari Maroko. Namanya adalah Farid Al-Ansori. Jadi buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Turki dan ada juga dari versi bahasa Arabnya. Konon nih katanya saya dengar dari redaktur penerbitnya untuk menerbitkan buku ini sekalipun untuk menemukan orang yang tepat itu bukan pilihan yang gampang, sulit sekali. Dan akhirnya setelah bertahun lamanya buku ini diterjemahkan dan bertemu dengan penerjemah yang bisa menghadirkan cerita dan kisah yang sama dengan buku yang ditulis oleh penulisnya. Kita akan bicara tentang buku Ksatria Terakhir. Ini adalah novel Ksatria Terakhir dan inspirasinya tentu akan kita dapatkan banyak hal. Nanti kita dengar dari penerjemahnya. Kita akan bertemu dengan Ibu Astri Katrini Al-Afta. Beliau adalah penerjemah dari novel Ksatria Terakhir dan kebetulan sudah hadir bersama saya di
cuaca mendungnya kota Jakarta, biasanya mungkin teman-teman suasananya akan lebih menarik kalau diomongin di waktu sore, apalagi ngobrolin novel yang luar biasa ini. Assalamualaikum Bu Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astri sudah mau menerima untuk ngobrol-ngobrol tentang novel ini. Senang sekali. Kita mungkin akan ngobrolin banyak hal supaya penonton juga tahu ada apa sih di balik novel Ksatria Terakhir. Nah, Bu Astri, kalau kita tahu novel ini kan ada unsur sejarahnya juga, ada unsur agamanya juga, ya. Betul, apalagi menghadirkan tokoh-tokoh penting di dalamnya. Salah satunya adalah seorang ulama besar dari Turki yang namanya sangat dikenang ataupun dipelajari oleh banyak orang, yaitu Badiüzzaman Said Nursi, atau ulama sering mengenalnya dengan Ustadz Said Nursi. Mungkin bisa sedikit sebelum kita ngobrol banyak, Bu Astri, kenapa akhirnya Bu Astri mau menerima amanah untuk menerjemahkan buku ini? Ya. Pertanyaan dimulai dari yang paling berat nih, Pak. Yang paling berat. Karena itu terkait dengan sebenarnya juga pergumulan batin saya sendiri sebenarnya gitu, karena sebenarnya pertama justru kami berpikir yang menerjemahkan waktu itu sudah adalah para orang-orang yang akademisi gitu ya, para dokter gitu, dan jadi kita sudah percaya insya Allah akan bagus dan baik gitu. Jadi kita udah tenang saja sebenarnya pada awalnya. Lalu tiba-tiba ternyata dihubungilah oleh Ustadz Syahrudin. Beliau bilang bahwa Bu, sepertinya akan macet ini penerbitannya gitu, karena tidak bisa menemukan para penerjemah, khawatir gitu, tidak bisa menemukan rasa dari buku yang mau diterjemahkan ini. Mungkin sedikit saya ceritakan Pak Hendra. Ustadz Farid Al-Ansori sendiri, saya menyebut beliau juga Ustadz karena memang ulama. Beliau seorang ulama usul fikih, beliau terkenal sekali di Maroko gitu ya. Beliau sendiri sebenarnya ulama fikih gitu ya, ulama ilmu agama. Tetapi ternyata kalau kita mungkin di Indonesia kita punya seorang Buya Hamka gitu ya, di mana ulama yang kemampuan sastranya sangat tinggi gitu, sangat halus. Dan ternyata memang waktu kita baca wow sekali gitu ya, karena makanya mungkin dapat penghargaan sastra pun sangat tidak mengherankan. Saya tidak tahu apakah semua pembaca kita pastinya belum tentu semua pernah datang ke Istanbul, atau semua mungkin belum tentu pernah datang ke Emirdağ, lokasi ke lokasi yang akan banyak disinggung di buku ini. Tapi coba baca buku ini gitu ya, kita akan seperti benar-benar berada di sana, bukan hanya penggambaran lokasinya, tetapi rasanya, feel-nya gitu. Kita akan bisa benar-benar merasakan keremangannya Istanbul gitu. Kita bisa merasakan mistis dari harum baunya kata Istanbul itu sendiri gitu. Dan itu bisa dihadirkan oleh penulis dengan sangat indah. Nah, ini yang membuat ngeri bagi semua penerjemah. Menurut saya, semua penerjemah yang punya ketertanggungjawaban yang sangat tinggi gitu ya pada profesinya gitu, pasti akan berpikir ulang untuk menerjemahkan seseorang yang karyanya sudah sangat indah, apalagi menuliskan tentang seorang biografi paduan antara fiksi dan non-fiksi. Jadi di dalam buku ini ada banyak hal-hal yang non-fiksi yang memang benar-benar ada gitu ya, dan ada ramuan fiksinya tentu saja karena dia bentuknya roman atau novel, yang menggambarkan kehidupan seorang ulama yang juga luar biasa. Lakapnya saja, julukannya saja Badiüzzaman, ya kan? Kecemerlangan zamannya, atau seseorang yang tidak ada tandingan pada zamannya, kan begitu. Ini emosional yang sangat berat, Pak Hendra. Makanya untuk proses menerimanya pun saya berpikir ulang sangat lama sekali gitu. Mencoba berdoa, sholat gitu, dan akhirnya bismillah lah, semoga Allah memberikan meskipun akhirnya saya sering cerita juga kepada Ustadz Syahrudin bahwa pada proses pembuatan buku ini sendiri banyak hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan secara nalar gitu secara nalarnya sulit sekali gitu. Jadi akhirnya saya sampai pada suatu titik kesimpulan di mana ketika kita berserah gitu ya, ketika kita menolkan, menihilkan, dan memang itu nanti bisa dibaca di bagian depan buku ini,
syarat utama untuk berada pada titik tertentu adalah menolkan diri kita gitu ya. Saat itu mungkin malah justru inayahnya itu turun gitu. Di situ ya. Di situ ya. Ternyata itu. Bu Asri, kebetulan saya juga sudah baca versi bahasa Indonesianya. Dan mungkin nanti kita akan tanya berapa lama waktu selesai menerjemahkannya. Tetapi tadi Bu Asri bilang mengalami waktu yang sulit menerjemahkan, terutama ketika kita berada di bagian ketiga yang judulnya Istanbul Kota Kenangan. Sesungguhnya pembaca pun mengalami proses emosional di situ ya. Terutama saya sebagai pembaca. Maka berdiskusi tentang ini sangat menarik. Saya belum pernah ke Istanbul, saya belum pernah ke Turki bahkan. Tapi saya membayangkan seorang ulama hidup di tengah bukan kehingar-bingaran luar biasanya kota maju sekarang, tetapi bagaimana berdakwah di dalam relung-relung yang sepi kota itu gitu. Itu yang berat gitu ya. Bisa nggak Bu Asri ceritakan sedikit sebenarnya dalam fase ini, mungkin bisa dimulai juga dari fase yang awal, bagaimana membangun kembali kisah seorang ulama Badius Zaman ini agar bisa hadir di tengah-tengah pembaca, Bu Asri. Bisa hidup kembali maksudnya. Iya, betul. Itu nafas yang sesungguhnya bisa kita dapat dari buku ini. Saya janjikan 100% gitu ya. Insya Allah dengan izin Allah, bismillah, kepada semua pembaca, baca buku ini bukan hanya mendapatkan pengalaman sastra gitu ya. Kalau pengalaman sastranya tidak usah diragukan lagi, karena seperti yang tadi Pak Hendra cerita, kenapa jadi panjang beberapa proses penerjemahannya. Saya sampai harus berpikir 4-5 kali beberapa diksi untuk memilih satu kata yang paling tepat untuk sebuah scene misalnya, sebuah frame gitu ya. Ini nanti kita ganti lagi, besoknya saya ganti lagi gitu, karena berpikir belum masuk itu gitu, dan sampai berpikir baru yang ini seperti itu. Dan saya yakin editor redaktur pelaksananya juga gitu, teman-teman di Republika Penerbit juga melakukan hal yang sama ketika mengedit gitu. Nah, bagaimana agar Ustadz itu ya, dengan yang terpenting mungkin bukan fisik beliau, tetapi kalau di istilah buku ini tajalinya, yaitu manifestasi dari pemikiran-pemikiran beliau, manifestasi dari semangat yang beliau sampaikan gitu ya. Terus terang Pak Hendra, tadi saya janjikan kepada para pembaca akan mendapatkan pengalaman sastra. Tetapi yang lebih dalam dari itu, saya janjikan juga akan mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa. Yang luar biasa. Dan itu hanya bisa keluar gitu ketika kita bisa menelusuri lagi apa sih spiritnya Ustadz. Yang sampaikan ya? Ya, yang beliau mau sampaikan. Merinding ketika kita melihat bagaimana seorang tanda kutip ya kesatria dengan pencapaian-pencapaian tingginya di dalam agama gitu ya, beliau sampai ditawarin menjadi para pejabat zaman itu gitu ya, menjadi menteri dan seterusnya. Tetapi kemudian yang beliau pilih adalah menjadi seorang said baru yang memperjuangkan iman umatnya. Pada titik ketika beliau mengatakan tidak ada yang lebih penting daripada memperjuangkan iman bangsa kita gitu, iman umat itu. Di titik itu kita, saya sebagai penerjemah, mungkin Pak Hendra sebagai kritisi atau penikmat buku ini gitu ya, teman-teman sebagai pembacanya nanti akan bisa tersadar betapa gitu ya visi beliau yang kuat itu dibalut dengan keikhlasannya yang begitu mendalam, lalu menerobos begitu banyak darah dan onak, membuat getaran itu sampai kepada kita hari ini. Perbedaannya adalah ketika kita membaca kitab Risalah Nur, kitab yang ditulis oleh kita menyebutnya Al-Kulliyatu Risalah Nur, sebuah set buku tafsir yang mentafsirkan 300 ayat-ayat Al-Quran ke dalam lebih dari 6.800 halaman, Pak Hendra. Hingga seorang Goldstein mengatakan bahwa tafsir ini bisa memperbarui iman orang gitu ya, iman manusia begitu. Makanya nanti ada bab-bab di buku ini yang bahkan seorang Yahudi saja takut berlama-lama dekatan dengan Ustadz gitu ya. Ustadz itu ya. Iya, ada penggambaran satu bab di mana saya tidak tahu Pak Hendra sudah sampai bagian itu atau tidak. Waktu menerjemahkannya sangat merinding sekali. Ustadz scene-nya atau frame-nya hanya Ustadz itu tanda kutip ya, bukan hanya, tapi memang benar-benar di satu bab itu menceritakan bagaimana beliau sholat. Tapi saya merinding Pak Hendra ketika melihat bagaimana
alam semesta bersama-sama beliau gitu ya, menyajikan sebuah bentuk ketawadukan yang begitu elok gitu, sehingga siapapun yang berada di sekitarnya taksir terpengaruhi dengan itu. Nah ini yang saya rasa tidak ada di novel lain, tidak ada di buku lain, tidak ada di risalah lain gitu ya. Membaca buku ini membuat kita mempertanyakan kembali mengapa iman saya tidak bisa semanis itu. Mengapa saya tidak bisa memiliki keinginan untuk memperjuangkan iman umat hingga sampai ke sel-sel yang paling kecil di dalam nadi saya. Mengapa ada kekuatan yang begitu besar pada tubuh ringkih ketika beliau sudah di akhir hayat, di buku ini diceritakan, beliau mengalami puluhan kali diracun. Sehingga untuk tinggi tubuh yang sangat tinggi, hampir 180, beliau harus sangat kurus gitu ya. Jadi begitu ringkih tubuhnya pas terakhir itu. Di tubuh yang seringkih itu, yang dicoba diracun, dicoba untuk dibuat mati gitu ya oleh musuh-musuhnya, pendar untuk mengatakan bahwa menyelamatkan iman bangsa tidak ada yang lebih penting daripada itu tetap menyala dengan begitu elegan gitu. Membuat kita semua terperosok pada sebuah keyakinan bahwa siapa saya gitu, sampai saya mengatakan bahwa tidak ada waktu, saya malas, saya capek, saya butuh healing, semua perasaan-perasaan itu. Nah, menghadirkan Ustadz Said Nursi dengan buku Kesatria terakhir ini oleh Ustadz Farid Al-Ansori bukan sekedar ramuan novel biasa, tapi saya rasa lebih kepada pengalaman jiwa yang luar biasa. Ini ditawarkan buku ini bagi para pembaca. Pak Hendra, Insya Allah ya, saya kebayang kalau buku ini juga difilmkan seperti film kolosal itu. Amin, amin, luar biasa sekali. Kita berdoa ya. Berdoa ya. Amin. Bu Asri, satu lagi, ketika saya sejujurnya membaca ini juga bertahap ya. Ada di masa tentang Istanbul itu saya berhenti, lalu saya searching informasi tentang bagaimana kota itu terbangun pada zaman dulu, kemudian bagaimana si ulama ini, ustadz ini juga berdakwah ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul. Gitu. Sedikit sekali terjemahan ini menghadirkan bahwa istilahnya butuh modernisasi, butuh uang banyak, butuh kemasyuran harta untuk dekat kepada Allah. Padahal dari terjemahan yang ditulis Bu Asri ini terlihat sekali bahwa sebenarnya kedekatan manusia dengan Sang Khalik itu bahkan sebenarnya nggak punya batas meski itu harta atau kesempatan. Gimana meramunya nih Bu Asri? Padahal tuh menurut saya sebagai pembaca, ini adalah bab yang sulit ya. Di bab 3 ini bab yang sulit, apalagi menghadirkan bagaimana pribadi-pribadi yang utuh secara moral, juga secara filosofinya kepada Tuhannya itu sangat clear sekali. Dan itu sulit ditemukan di zaman sekarang, terus terang mungkin ya. Baik. Kalau boleh izin, saya seorang fakir, masih banyak harus belajar Pak Hendra. Tetapi di satu titik ketika membaca buku-buku karya Ustadz dalam terjemahan bahasa Indonesianya terkadang tidak mendapatkan kelezatannya. Akhirnya mendorong saya untuk belajar membaca buku-buku dalam karya aslinya, bahasa aslinya, yang oleh orang-orang Turki asli sendiri seringkali dikeluhkan tidak bisa dipahami karena ketinggian bahasanya. Tetapi ternyata, Masya Allah, ada perjalanan spiritual yang luar biasa kalau sudah mendapatkan kelezatannya. Nah, satu hal yang sedikit si fakir ini dapatkan adalah ketika membaca buku-buku karya Ustadz Said Nursi sendiri dahulu, Ustadz mengajak kita meraih lagi kemampuan yang sudah diamanahkan Al-Quran dengan sangat indah, dipesankan berulang kali oleh Sang Khalik pada kita, tapi tidak pernah kita dengar. Untuk belajar bertadabur dan menyatu menikmati alam. Ustadz sering sekali meletakkan paragraf-paragraf tentang beberapa ayat gitu ya, mentafsirkan beberapa ayat, ditadaburi itu sehingga kita berada benar-benar seperti yang tadi Pak Hendra cerita, seperti berada di sebuah metafisik yang berbeda. Kita tidak ada lagi sekat bangunan, kita mendapati diri kita berada menyatu dengan apa yang Allah sebutkan semesta dan mengerti mengapa entitas-entitas ini diciptakan untuk berkhidmah pada yang namanya manusia. Nah, pembacaan kitab-kitab Risalah Nur
itu mengajarkan kepada kita untuk punya lagi kemampuan yang sudah banyak hilang di manusia sekarang, Pak Hendra, manusia modern. Saya sarankan semua pembaca, anak muda, orang tua, keluarga-keluarga di Indonesia kembali membaca kitab-kitab tafsir seperti ini agar kita kembali jadi manusia. Bisa kembali lagi melihat pelan-pelan, menikmati, rasakan semuanya gitu ya. Tidak lagi menakutkan segala sesuatu yang kita hadapkan gitu. Karena di kitab Risalah Nur, Ustadz menggambarkan semua ayat dengan tafsir secara ini. Nah, maka ketika masuk di buku Kesatria Terakhir ini, saya mendapati Ustadz Farid Al-Ansori bisa menarik poin ini di dalam novelnya. Dan secara cerdas, beliau meramu cara yang sama yang dilakukan oleh Ustadz Said Nursi pada kitab-kitab tafsirnya ke dalam novel ini. Itulah kenapa menjadi semakin menarik gitu ya waktu menerjemahkannya. Masya Allah, saya bilang ini dua orang cerdas bersatu nih gitu. Yang satu mendapatkan ilham diberikan oleh Allah, kemudahan untuk menuliskan tafsir. Yang beliau satunya lagi menuliskan lagi ketokohan beliau tapi menggunakan penceritaan yang sama gitu. Maka pertanyaan Pak Hendra tadi membuat saya terusik untuk mengatakan bahwa ketika manusia sudah tidak lagi kehilangan keacuhannya gitu ya, kemampuannya untuk duduk dan berdiri memikirkan tanda-tanda kebesaranku, pesan Allah yang berulang kali diulang-ulang di Al-Quran, di ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika kemampuan itu kembali kita miliki dalam semua uzuf kita, uzuf itu apa ya, semua organ kita, mata kita kembali bisa melihat dengan selayaknya mata itu melihat gitu ya. Penciuman kita bisa benar-benar merasakan keharuman itu benar-benar dalam semua bentuk-bentuknya. Kita tidak lagi memilah-milah bahwa ini hanya kelezatan dunia atau tidak. Dan itulah cara untuk saya rasa yang paling tepat untuk menghadirkan kembali buku asli Akhirul Fursan menjadi bentuk kesatria terakhir dalam bentuk seperti ini. Iya. Gitu. Jadi akhirnya seperti yang tadi Pak Hendra lakukan gitu, membacanya hanya begitu, waktu menerjemahkan juga begitu. Ya. Jadi kita mikir, duduk gitu. Kadang-kadang saya lebih sering mengerjakannya dan ada hal yang aneh yang tadi saya bilang tidak bisa. Misalnya gini, makom perjalanan, ada bab seperti itu misalnya. Itu kalau Pak Hendra mau tahu, saya tidak tahu Ustadz Farid Al-Ansori waktu mengerjakannya bagaimana, tapi saya benar-benar di perjalanan, di dalam bis, di dalam kereta waktu menerjemahnya. Saya mencari suasana yang sama ya dengan tidak itu ya? Tidak saya cari, tapi begitu. Secara tidak langsung? Iya, Allah takdirkan, ditakdirkan begitu. Lalu misalnya makom kegilaan. Kadang-kadang waktu itu suasana hati saya memang benar-benar lagi karma karas gitu ya, benar-benar lagi memuncak beberapa hal gitu. Tahu-tahu buka babnya makom kegilaan gitu ya, ngerjakan itu dan benar-benar bisa asyik masuk di dalamnya gitu. Maka yang paling merinding adalah ketika harus menjelaskan dan menerjemahkan bagian ketika bagaimana beliau wafat. Lalu ketika makam beliau dipindahkan, Masya Allah, saya sangat beruntung merasa bahwa seperti itu scene-nya terbuka di depan mata saya. Jadi seperti saya sudah tinggal ngejeritain aja yang pas saya lihat gitu. Saya baca bukunya kalimat per kalimat, terus di depan saya seperti sudah digambarkan gitu. Layarnya seperti terbuka kembali gitu ya? Iya, dan disoroti oleh beliau gitu, ditunggui. Maka bagian terakhir, waktu sudah titik, di save gitu, saya kasih ke editor saya yang sudah berbulan-bulan minta gitu. Dan bukan di luar kuasa saya, kadang-kadang saya nggak bisa nyelesain sesuai dengan yang beliau inginkan misalnya gitu ya. Teman-teman Republika Penerbit sangat sabar gini dengan buku ini. Kirim. Saya lihat bagian terakhir 18 Rajab Ustadz Farid Al-Ansori menyelesaikan buku ini. Kami pun melakukannya pada bulan yang sama. Secara itu tidak disadari ya, Bu Asri. Ya, tidak. Masya Allah. Jadi saya yakin sekali, percaya sekali bahwa dengan kefakiran kita, dengan ketidakmampuan kita, justru ketika kita mengakui bahwa kita sangat lemah, berada dalam titik yang paling nol gitu ya,
kalau kita berserah pada Allah, minta pada Allah benar-benar tawadu dan minta benar-benar Allah berikan pertolongan, ternyata di luar apa yang kita bayangkan. Maka bagi saya buku ini seperti sebuah monumen ya. Monumen. Saya sarankan kepada semua pembacanya, semua orang yang ingin menikmati, terutama anak muda, banyak kegilaan luar biasa yang menjadi misteri di dalam buku ini. Saya kasih janji tidak akan membosankan gitu ya. Yang belum pernah pergi ke Istanbul. Tidak pernah pergi ke puncak-puncak di Barla, gitu ya, akan seolah-olah seperti pernah berada di sana, pernah duduk di atas pohon-pohon itu, gitu, merasakan bagaimana kicau burung-burung di sana, dan merasakan bagaimana ketika ayat-ayat Al-Quran itu diilhamkan kepada beliau. Pada beliau, ya, Masya Allah. Jadi itu. Ya, saya juga sebagai pembaca ngerasakan itu. Ngerasa gitu ya, Pak Andra ya? Bahkan ada saya pada fasenya, Bu Asri, ketika saya baca kota-kota yang pernah Ustadz duduk dan berdakwah. Sekarang teknologi kan sudah sangat tinggi ya. Saya searching, saya lihat di Google Image, saya lihat macam-macam. Persis, dan rasanya kayak malu begitu ya. Di episode hidup kita yang teknologi semakin tinggi, justru kadang-kadang harusnya kita bisa belajar banyak. Bu Asri, satu lagi ya. Kalau di buku ini kan juga menceritakan tentang tajali. Bagaimana membaca tajali ya? Tajali. Dan itu juga menurut saya nggak tahu nih penulisnya gimana, penerjemahnya gimana. Pembacanya juga harus seperti dari apa gitu ya? Tarik napas dulu gitu ya untuk memahami proses ini semua, dan itu kan seperti kayak dari hulu ke hilir dan ingin ditutup dengan sangat ciamik sekali, dengan indah sekali gitu. Ini bisa nggak sedikit Bu Asri ceritakan makna yang ingin disampaikan si penulis ini tentang di episode Tajali ini apa? Baik, jadi karena buku ini terdiri dari 7 bab, 7 bagian. 7 bagian dengan 69 bab. Betul. Ada banyak kisah di dalamnya, dan ada bab ketiga kalau nggak salah, semuanya tajali. Ya. Waktu pertama saya tetap mempertahankan dengan kata yang sama. Pertama karena saya tahu ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia tajali itu sudah baku, sudah ada gitu ya. Jadi kata tajali sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa kita pakai gitu. Walaupun belum mahfum buat pembaca kita, masih sangat asing gitu ya. Tajali itu sendiri juga ini cerdasnya Ustadz Farid Al-Ansori. Kalau teman-teman belajar sastra, biasa baca buku-buku sastra gitu ya, akan mendapati bahwa penulis buku ini, novel ini, tidak memilih satu alur maju atau satu alur mundur. Dia memilih tweets ya. Jadi kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur, kadang-kadang bahkan penceritanya dua. Kadang-kadang penulisnya, pengarangnya jadi tokoh, kadang-kadang ustadz yang jadi orang pertamanya, kan seperti itu. Nah, cara penceritaan yang seperti ini memang hanya sedikit orang di dunia yang bisa melakukannya. Kalau yang suka baca seperti kita sudah paham ya Pak Hendra ya gitu ya. Tidak banyak penulis yang berani memilih genre cara seperti ini. Dan genre misteri yang dihadirkan di buku ini, bab 1 itu sebenarnya cuma menggambarkan bagaimana ketika beliau pertama masuk ke Istanbul gitu kan. Betul. Tapi dari depan sampai belakang kita sudah membayangkannya ada kelelawar, hantu-hantu malam gitu ya, kekelaman, keramangan kota itu. Dan siapapun yang pernah pergi ke Istanbul akan merasa eksotik sekali bab itu gitu ya. Atau yang belum pernah ke Istanbul akan menjadi penasaran, wah ini Istanbul, kalau begini aku mau ke sana gitu ya. Lebih keren daripada London sepertinya kan, seperti itu. Maka ketika masuk ke bab-bab tajali, di situ penulis, walaupun saya nggak boleh spoiler ya Pak Hendra, tapi nggak enak kan, masa dijelasin semua gitu sama kita. Saya tidak akan menjelaskan secara terbuka gitu kepada teman-teman agar teman-teman merasakan asiknya, karena saya merasakan itu keasikan ketika akhirnya bisa jadi pembaca yang bisa menemukan, oh jadi tadi tuh ini maksudnya ini gitu ya, kan seperti itu gitu ya. Jadi bisa menemukan mozaik teka-teki yang mencoba dirangkum-rangkum lagi ketika kita membaca gitu. Tetapi secara umum tajali, bab yang bagian menunjukkan tajali adalah bagaimana penulis mengatakan bahwa manifestasi dari sifat-sifat kekesatriaan, karena judulnya ada kesatria terakhir, yang ada pada diri Ustadz itu merupakan gabungan dari manifestasi berbagai kelebihan beliau. Gitu.
makom-makom yang beliau lewati. Jadi ada dua hal nanti, ada teman-teman akan menghadapi makom, jadi tingkatan-tingkatan beliau gitu ya, dan tajalli gitu. Tajalli adalah manifestasi terkadang berupa bagaimana beliau bertemu dengan hal-hal gaib. Sudah baca belum bagian ketika beliau bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Merinding ya. Itu seperti Bian nih gitu ya. Kita tahu banyak hadis gitu ya, bagaimana Rasulullah akan menunggu kita di pinggiran Sirat gitu ya. Dan tidak terfikirkan bahwa itu akan jadi satu bagian novel gitu ya. Ketika ada seseorang yang begitu mencintai Rasulnya, begitu merasakan kedalaman cinta sang Nabi gitu ya, dan rindu padanya. Lalu berpikir keras, saya harus menunggu di mana agar bisa bertemu Nabi tercinta ini. Lalu beliau mengatakan, bukankah sang Rasul itu akan berada di ujung Sirat, gitu ya. Itu yang sampai kepikiran ya, gitu ya, menulisnya sampai seperti ini, seperti itu. Dan kebayang tidak sih Pak, kalau kita jadi hamba yang begitu kecil, yang begitu banyak dosa, sangat membutuhkan pertolongan, dan pertolongan terbesar itu adalah di ujung Sirat. Dan ketika beliau pada akhirnya bertemu dengan Rasulullah yang sangat dicintai, yang sangat diidamkan, yang sangat diinginkan, beliau mengatakan apa di bagian itu? Semua orang menginginkan pertolongan, semua orang menginginkan surga, tapi aku menginginkan ilmu. Masya Allah ya. Iya, habis selesai. Saya waktu sampai di kalimat itu titik, iya ya. Apa yang akan kita inginkan kalau seandainya kita nanti bisa diizinkan Allah bertemu sang Nabi? Apa yang akan kita minta dari beliau yang begitu mulia itu? Dan yang paling cocok, yang paling mengesankan, dan saya rasa yang paling sangat elegan gitu ya, bagi Ustadz adalah ketika beliau mengatakan, aku menginginkan ilmu. Gitu ya, itu yang iri nggak sih Pak gitu ya? Gitu. Dan beliau mendapatkan makom kegilaan pada ilmu. Junun, kalau di kalimat aslinya itu junun membaca, suka sekali, gemar sekali membaca gitu. Itu dengan tajalli atau perjumpaan beliau dengan Rasulullah. Dan tajalli seperti ini, manifestasi seperti ini akan nanti diceritakan dalam bentuk-bentuk lain yang nggak boleh diceritain semua di sini. Baik Bu Asri, teman-teman semua, tadi saya udah banyak tanya dengan Bu Asri, dan mungkin saya penggal juga ya di 1, 2, 3 dan lompat ke bagian 7, karena banyak sekali yang harus dibaca sebenarnya, yang menarik untuk kita dalami sendiri gitu ya, tanpa bantuan orang lain maksud saya. Nah, barangkali Bu Asri sebagai penutup obrolan kita, pesan apa yang ingin Bu Asri sampaikan kepada anak muda, kepada pecinta literasi, yang sekarang ini kan banyak sekali buku-buku hadir ya Bu Asri ya. Ada yang terjemahan, bahkan ada yang difilmkan. Kadang-kadang bukan persoalan baik buruknya, tapi kadang-kadang kita suka lupa menonton, membaca sesuatu yang memang kita butuh sebenarnya untuk nutrisi hidup kita sebagai iman dan Islam kita. Mungkin Bu Asri bisa memberikan insight sedikit. Baik, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa sekali kesempatan ini. Saya bukanlah seseorang yang pantas untuk memberikan pesan kepada generasi ini, tetapi sedikit yang bisa kita bersama-sama mungkin gitu, menariknya dalam kepingan masa kita yang tidak begitu banyak gitu. Anak-anak muda mungkin sekarang masih pada masa ketika mereka sangat akan menikmati hidupnya. Mereka akan berada pada masa-masa ketika mereka benar-benar melihat semua kelezatan dunia. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh Ustadz Said Nursi di buku ini, dan beliau mengatakan bahwa dalam 80 tahun lebih umurku, aku tidak pernah merasakan sedikit pun kelezatan dunia. Di bagian itu saya berpikir, ada orang, manusia, hidup sampai usia 84 tahunan, lalu tidak pernah merasakan sedikit pun kelezatan dunia. Dan itu bukan utopia, bukan basa-basi, bukan omong kosong. Kalau baca buku ini, teman-teman akan paham sekali, ada manusia yang telah mendedikasikan bukan hanya hidupnya, bukan hanya umurnya, tapi pemikirannya, kewibawaannya, kecerdasannya, makom dan segala hal yang bisa diraih oleh seorang manusia yang diinginkan seorang manusia. Dan beliau memilih menjadi orang yang berkhidmah pada Al-Quran untuk menyelamatkan iman umat. Konsekuensinya adalah tidak merasakan kelezatan dunia.
banyak dari kita tertipu. Manusia tertipu. Anak-anak muda tidak menyadari itu, tapi pada titik tertentu ketika mereka akan sampai di masa kematangan hidupnya, mereka akan tahu bahwa mereka telah tertipu. Dan yang paling besar menipu kita biasanya adalah kelezatan dunia. Maka kemampuan manusia untuk bisa memalingkan dirinya dari kelezatan dunia, mungkin pesan besar dari buku ini, bahwa sesungguhnya Ustadz mau mengatakan masing-masing dari kita adalah kesatria. Kita bisa menjadi kesatria bagi masing-masing bagian paruh hidup kita sendiri, dengan versi kita masing-masing, dengan dua cara yang sangat sederhana. Pesan beliau ada di bagian depan buku ini, ditulis, Said, tam toprak mafiat all. Wahai Said, jadilah seperti tanah. Ketawaduan dan tawadu dan rasa berserah gitu ya, benar-benar menjadikan diri kita seperti tanah gitu, rata. Tidak ada kesombongan, nihil pada keinginan dan nafsu gitu ya, nihil pada ambisi-ambisi gitu. Ternyata adalah dua syarat utama agar perjuangan kita di dalam dunia ini tidak dikotori oleh nafsu kita sendiri, agar ikhlas itu bisa diraih. Ternyata rahasianya di dua hal itu. Dan saya yakin Pak Hendra juga percaya dan tahu itu dua hal yang paling sulit bagi kita. Menjadi tawadu dan menjadi tanah gitu ya. Benar-benar meratakan segala emosi dan ambisi. Bagi anak-anak muda yang berhasil melakukan ini, ketika kalian berada pada titik tertinggi kehidupan, maka janji Rasulullah dalam hadis-hadisnya jelas ya. Anak-anak muda yang seperti ini adalah anak-anak muda yang akan mendapatkan perlindungan ketika di mahsyar nanti tidak ada perlindungan. Jadi pesan terbesar mungkin bagi diri saya sendiri, bagi semua pembaca, ketika membaca ini, teman-teman tidak hanya akan membaca sebuah buku novel, hargai diri kita, hargai waktu yang kita miliki, karena kita tidak memiliki terlalu banyak waktu di hidup ini. Nggak sampai 1,5 tarikan nafas, Pak. Kita sampai duduk ini berapa kali nafas, tapi mungkin sisanya tidak sampai setengah tarikan nafas, kita tidak tahu. Kalau begitu, gunakan yang hanya sedikit itu untuk membaca hal-hal yang benar-benar baik dan bermanfaat. Yang bisa bukan hanya menutrisi akal, tapi juga jiwa. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak hal, di mana arus informasi sekarang berlebihan. Jadi semoga setelah ini para pembaca akan menjadi pembaca cerdas gitu ya, yang bisa memilih apa yang mereka baca dan apa yang mereka ambil lihat untuk pelajari. Terima kasih untuk Pak Hendra dan semua usaha literasinya yang sangat menakjubkan. Insyaallah. Saya rasa ada banyak orang seperti Bapak, maka anak-anak muda akan terselamatkan insya Allah. Terima kasih Bu Astri, obrolan kita yang Masya Allah ya punya nilai hikmah yang luar biasa. Dan selain membaca buku ini, mendengar penjelasan pun tadi saya juga mendapatkan insight baru lagi. Ini sepertinya memang setiap kita membaca buku bukan saja menghabiskan halaman 1 sampai terakhir ya, tapi perlu juga untuk stop, melihat, kemudian kembali membaca. Ya mungkin versi membacanya berbeda-beda. Saya pribadi membacanya seperti itu. Dan terima kasih juga sudah menerjemahkan buku yang sangat indah. Dan bagi teman-teman pembaca yang menyukai kata-kata yang indah, yang penuh dengan nasihat dan hikmah, mungkin buku Ksatria Terakhir adalah salah satu rekomendasi buku yang perlu teman-teman baca untuk menambah semangat kita menghadapi zaman yang sudah seperti ini. Sekali lagi terima kasih Bu Astri. Sampai ketemu lagi di waktu kesempatan yang lain. Insyaallah. Sukses juga untuk buku-buku barunya nanti. Amin. Dan nanti lagi. Mudah-mudahan terus bersemangat untuk memberikan insight kepada anak muda. Bukan saja anak muda, semua pembaca yang mencintai dunia literasi. Amin. Dan ingin menjaga imannya selamat di dunia ini. Amin insyaallah. Dan bonusnya adalah akan nanti berkenalan dengan tokoh-tokoh sejarah yang mungkin tidak akan didapati di buku sejarah lain secara mudah, tapi bisa didapatkan dengan sangat menarik di buku dalam buku ini ya. Bisa kenalan dengan siapa itu Emmanuel Carasso, bisa tahu kenapa ada John Turk, bisa mengerti kenapa ada misalnya banyak hal-hal yang orang-orang tokoh-tokoh yang nanti kalau dibaca sejarah mungkin kita jadi ini siapa sih, nggak menarik sekali, tapi di buku ini jadi sangat menarik. Insya Allah ya. Selamat, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Bu Astri.
Sahabat semua, itu tadi obrolan saya dengan penerjemah buku Ksatria Terakhir, Ibu Astri. Banyak sekali hikmah yang kita dapat. Banyak sekali nasihat juga yang saya dapatkan sebenarnya sebagai pembaca. Dan tentu saja teman-teman yang akan membaca, kalau tadi ada spoilernya sedikit tentang buku Ksatria Terakhir ini, tapi membacanya sampai tuntas itu merupakan sesuatu yang sangat lebih menarik lagi. Dan jangan lupa ada beberapa pesan dan insight yang diberikan oleh Ibu Astri tadi. Dalam kondisi yang seperti sekarang ini, perbanyaklah membaca buku-buku yang memberikan inspirasi manis untuk hidup kita, dan tentu saja menjawab banyak tantangan yang hadir dalam kehidupan kita, bukan untuk ditakuti, tapi untuk diselesaikan sebagai salah satu tugas umat manusia di muka bumi ini. Sampai ketemu lagi di program buku lainnya, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi baru untuk Anda, menambah khazanah ilmu pengetahuan. Dan satu lagi, terima kasih kepada Republika Penerbit yang sudah menerbitkan novel atau buku sekeren ini. Bagi teman-teman yang ingin melihat secara detail lagi, dua buku di kanan saya adalah buku aslinya yang diterjemahkan dalam bahasa Turki, dan ini adalah dalam bahasa Indonesianya. Dan banyak sekali khazanah pengetahuan yang teman-teman dapat ketika menuntaskan buku Ksatria Terakhir. Saya Hendra pamit, sampai ketemu lagi pada sebuku Inspiring Like a Book dengan inspirator lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.